TNI kita hari ini benar-benar membuat bangga. Indonesia menempati peringkat 14 dunia, sebuah angka yang menjadi bukti betapa militer kita sangat jumawa. Israel saja sekarang ada di peringkat ke-16. Bahkan, Korut yang bikin Amerika segan ada di peringkat 25. Indonesia yang sekarang memang sangat hebat, namun untuk mencapai hal hebat ini, negara kita harus berjuang susah payah. Kembali ke masa lalu, militer kita sangatlah lemah. Mayoritas tentara tidak profesional, serta alutsista yang ada juga sangat miris. Saat itu sepenuhnya kita hanya bergantung kepada tekad serta kepercayaan menang. Semakin berjalannya waktu, militer Indonesia pun kuat dan bisa seperti sekarang ini. Berikut adalah beberapa gambaran tentang mirisnya militer kita di masa lalu. Simak ulasan menariknya berikut ini. Hanya modal berani naik pesawat bisa langsung menjadi seorang pilot. Dulu di masa perjuangan, sama sekali tidak susah bagi seseorang untuk menjadi pilot di Angkatan Udara. Cukup berani naik pesawat, maka ia sudah resmi menjadi seorang pilot AU. Terlepas apakah ia punya kemampuan untuk itu, hanya melakukan hal kecil itu langsung bisa masuk ke angkatan. Alasan kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena tidak cukupnya waktu untuk melakukan rekrutmen panjang. Indonesia butuh seseorang yang bisa cepat diajak untuk berjuang, tak punya kapabilitas tapi berani untuk mencoba. Sangat jelas kalau orang-orang dulu rela berjuang dengan resiko yang sangat besar. Naik pangkat hanya dalam beberapa jam saja. Bagi tentara sekarang, naik pangkat adalah hal yang cukup susah. Selain butuh waktu yang cukup lama, ia juga harus memiliki kemampuan yang lebih. Hal yang seperti ini tidak kita temui di masa lalu. Seseorang bisa naik pangkat hanya dalam waktu beberapa jam saja. Syaratnya sendiri juga cukup mudah, yakni harus punya pengaruh dengan memiliki beberapa orang pengikut. Bung Karno sendiri pernah mengangkat seorang letnan menjadi mayor hanya dalam beberapa jam saja. Kita harus maklum karena negara memang sedang butuh perjuangan besar. Satu senapan dibagi 5 orang prajurit. Tak seperti sekarang, dulu alutsista tentara Indonesia itu sangat miris. Kita hanya punya sedikit sekali persenjataan. Alhasil, agar tetap bisa berjuang, tentara harus berbagi senjata. Satu senapan dipakai oleh 5 orang. Senapannya sendiri adalah hasil rampasan dari Jepang atau sisa Belanda dan jumlahnya sangat sedikit dan kondisinya tidak layak. Makanya sangat masuk akal kalau orang-orang dulu hanya berjuang dengan memakai bambu runcing ataupun golok-golok, karena memang hanya itu yang mereka miliki. Seragam prajurit bisa lebih mewah dari komandannya. Masa perjuangan dulu keadaan orang-orang Indonesia sangatlah miris. Jangankan untuk hidup mewah, punya baju dan bisa makan saja sudah sangat beruntung. Kondisi ini merata, termasuk kepada tentara-tentara. Dulu, para tentara kita jarang ada yang memakai baju perang. Seragam yang sering dipakai hanya baju yang menempel di badannya saja. Jika ada yang memakai baju tentara, maka dipastikan ia mengambilnya dari pasukan musuh. Uniknya, keadaan ini membuat seseorang prajurit bisa berpenampilan lebih oke dari komandannya. Hal tersebut memang kerap terjadi. Menjadi perwira syaratnya sangat mudah. Tentu saja menjadi perwira itu sangat susah, butuh pendidikan militer mumpuni serta berprestasi. Setidaknya butuh waktu yang lama bagi seorang tentara untuk menjadi seorang perwira. Tapi, di masa lalu hal ini tidaklah terjadi. Untuk menjadi seorang perwira syaratnya sangat-sangatlah gampang. Tidak perlu pendidikan yang khusus, hanya cukup dengan merampas senjata musuh dan menunjukkannya. Bung Karno pernah bilang, seorang sukarelawan yang mendaftarkan diri dengan membawa 10 anak buah diberikan pangkat kopral, bila memimpin 20 orang, ia menjadi sersan, tetapi bila membawa senapan dan granat selundupan ia menjadi perwira. Siapa yang menyangka jika dulu ternyata seperti ini? Begitu banyak hal-hal lucu yang membuat senyum. Namun, sangat masuk akal sebenarnya jika kondisinya seperti itu. Pasalnya Indonesia memang sedang dalam masa prihatin. Meskipun seperti itu, semangat berjuang orang-orang dulu begitu membuncah. Atribut sama sekali bukan hal yang penting. Indonesia bisa merdeka adalah satu-satunya hal yang dipikirkan oleh para pejuang dulu. Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan share sebanyak-banyaknya, like dan juga subscribe channel Sigea TV agar mendapatkan video terbaru dari Sigea TV. Salam Sigea TV.